Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, kita lanjutkan saja ceritanya sambil Mimin pergi ke kebun. Bab 3138 sampai bab 31340. Malam pertama saya memasuki desa Nantianmen dihabiskan di tengah berbagai kejadian aneh. Ye Chong tidak tertidur sampai dini hari. Ketika dia bangun, tidak terjadi apa-apa, dan matahari sudah terbit tinggi. Hei, Ye Chong, kamu pemalas, kenapa kamu tidak segera bangun, kita akan makan. Ye Chong linglung dan mendengar seseorang berbicara di sebelahnya. Lalu, hidungku terasa dingin dan aku merasa seperti ada yang mencubit hidungku. Ye Chong membuka matanya dan menemukan Zhou Yutong duduk di sebelahnya sambil tersenyum. Dia mencubit hidungnya dengan tangan kecilnya. Ye Chong memisahkan diri dan duduk. Yutong, kamu baik-baik saja? Ye Chong bertanya. Anda tidak perlu bertanya untuk mengetahui bahwa Zhou Yutong jelas tidak setakut tadi malam. Mungkin sinar matahari di siang harilah yang memberi rasa aman pada Zhou Yutong. Lagi pula, hantu pun tidak akan berani keluar di siang hari. Cih, apa yang bisa terjadi padaku? Zhou Yutong berkata sambil mengangkat kepala kecilnya. Ye Chong tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak takut menangis tadi malam? Omong kosong, aku masih takut menangis, Zhou Yutong berkata dengan wajah merah. Tapi, apa yang terjadi tadi malam cukup ajaib. Aku bisa menulis ke dalam novelku. Ye Chong tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, dan berkata, Yutong, jangan mengubah topik pembicaraan, kita sekarang berbicara tentang betapa kamu takut menangis tadi malam. Bah, Zhou Yutong menepuk pipi Ye Chong dengan jarinya, kepala. Aku terlalu malas untuk memperhatikanmu. Bangun dan makanlah dengan cepat. Ade bilang dia akan membawa kita menemui kepala desa nanti. Kepala desa, Ye Chong berpikir dalam benaknya, kepala desa ini mungkin bukan orang biasa. Setelah itu, Ye Chong bangun dan mandi. Di pedesaan, berbeda dengan di kota, mereka memiliki wastafel di halaman saat mencuci. Air untuk cuci muka diambil dari sumur, walaupun sangat dingin, namun juga sangat bersih dan bisa langsung diminum. Setelah mencuci muka dengan air ini, saya merasa segar. Saat ini, hari sudah siang bolong. Matahari pagi bersinar di halaman, dan angin pagi yang sedikit sejuk sangat nyaman bila bertiup ke badan. Berdiri di pekarangan, terdengar banyak ayam berkokok di perkampungan. Sesekali sekelompok bebek melewati pintu gerbang pekarangan. Zhou Yutong berdiri di samping Ye Chong, mengangkat kepalanya dengan kegembiraan di wajahnya, membiarkan matahari menyinari wajah kecilnya. Saya sudah lama tidak mengalami kehidupan seperti ini. Rasanya seperti saya kembali ke desa Xiaoye lagi, kata Zhou Yutong. Ye Chong berkata sambil tersenyum, kamu tidak ingin pergi dan melihat-lihat, orang tuaku merindukanmu. Zhou Yutong berkata sambil tersenyum, setelah aku kembali kali ini, aku akan meluangkan waktu untuk kembali ke desa Xiaoye tinggal beberapa hari. Sebenarnya, aku juga sangat ingin pergi kencan buta. Saat ini, Dongfeng sedang duduk di meja bundar di halaman, mengobrol dengan Ade dan istrinya. Ternyata pasangan Ade sudah menyiapkan sarapan. Segala jenis makanan kering, susu kedelai, bubur millet, dan sayuran liar sangat melimpah. Dongfeng menggigit sayuran liar dengan sumpit, rasanya sangat manis. Sangat berbeda dengan yang dia makan di luar. Kak Ade, sayur liar apa ini? Rasanya enak sekali, kata Dongfeng. Wajah Ade yang gelap menunjukkan beberapa kerutan saat tersenyum, ia selalu malu saat berbicara dengan Dongfeng. Bahkan wajah yang gelap pun bisa terlihat merah. Hehe, ini namanya bayam berkaki panjang. Di pegunungan ini banyak sekali. Kalau kamu suka memakannya, aku akan memberikannya kepadamu saat aku turun ke tanah hari ini. Sebelum Ade bisa menyelesaikan perkataannya,
Ade di seberang istri De terbatuk-batuk tidak puas. Barulah Ade bereaksi dan langsung menundukkan kepalanya. Saat Dongfeng melihat penampilan kedua orang itu, hatinya merasa lucu. Setelah semua orang makan, Ade mengantar mereka ke kantor di desa. Kantornya tidak jauh dari tempat tinggal mereka, dan terdapat deretan rumah. Yang paling depan adalah tempat kerja kepala desa. Ye Chong menemukan ada beberapa ruangan di belakang kantor, dan ada bos samar amunisi yang keluar dari sana. Dia bertanya-tanya, apakah desa ini masih bisa memurnikan amunisi? Ye Chong berpikir liar sambil mengikuti Ade ke kantor. Kantornya besar dan jendelanya bersih, benar-benar berbeda dari ruangan tempat Ye Chong dan yang lainnya tinggal kemarin. Matahari bersinar melalui jendela ke dalam rumah, menerangi seluruh rumah. Di bawah jendela terdapat meja panjang dengan tumpukan bahan kertas di atasnya. Di sebelah meja panjang, terdapat meja konferensi berbentuk persegi panjang, yang mungkin dapat menampung belasan orang. Ada banyak bangku kecil di sekitar meja konferensi. Saat mereka masuk, tidak ada seorang pun di kantor. Kata Ade, kalian tunggu di sini, nanti saya panggil kepala desa. Setelah berkata begitu, Ade keluar. Ye Chong, Zhou Yutong, dan Dongfeng menemukan bangku dan duduk. Kurang dari 10 menit, Ade kembali bersama dua orang. Ade berjalan di belakang, terlihat sangat hormat. Pria yang berjalan paling depan itu mengenakan kemeja putih dan berpakaian rapi. Sepertinya dia tidak sedang bekerja. Pria ini mungkin berusia 40-an, dengan wajah berkarakter Tionghoa dan mata tajam. Yang paling istimewa adalah dia memiliki rambut panjang yang tidak biasa, sampai ke tulang belikat. Apakah kamu dari pedesaan? Apakah kamu lebih modis daripada orang-orang di kota? Zhou Yutong berkata kepada Ye Chong dengan suara rendah. Di sebelah laki-laki berambut gondrong itu ada seorang laki-laki berumur sekitar 60 tahun. Bertubuh bungkuk dan memakai jas lusuh, tidak takut panas di musim panas ini. Ia juga memakai topi di kepalanya yang dikenakan oleh kader pada masa-masa awal. Kepala desa, ketiganya dari luar. Ade langsung berkata pada lelaki berambut gondrong itu. Ternyata pria berambut gondrong ini adalah kepala desa Nantianmen. Ye Chong tidak bisa tidak melihat pria berambut panjang itu dari atas ke bawah. Selain pakaian ini, Ye Chong tidak tahu apa yang spesial dari pria berambut panjang ini. Pria berambut panjang itu juga menatap Ye Chong dan yang lainnya, dengan sedikit keterkejutan di matanya. Jejak kejutan ini berlalu begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas. Meskipun Ye Chong melihatnya, dia tidak yakin apakah penglihatannya salah. Halo, saya Mo Li King, kepala desa di desa Nantianmen, kata kepala desa. Halo kepala desa, kami tidak sengaja masuk ke desa ini. Terima kasih telah menerima kami kemarin. Menurut saya lingkungan di sini sangat bagus. Saya ingin tahu apakah saya bisa tinggal di sini beberapa hari lagi. Dongfeng berkata sambil tersenyum. Dia menggunakan trik yang dia gunakan untuk melawan Ade lagi. Trik ini sangat membingungkan Ade sehingga dia tidak dapat menemukan apapun untuk dilakukan. Tetapi Mo Li King ini sepertinya tidak menerima trik ini sama sekali. Ingin tinggal di sini sebentar, Mo Li King berkata sambil tersenyum. Tentu saja, tidak masalah, desa Nantianmen menyambut semua orang di sini. Kemudian, dia menoleh ke lelaki tua itu dan berkata, Akun Tan Wang, seharusnya ada halaman kecil tempat para tamu tinggal, kan? Ini, Akun Tan Wang ditanya pertanyaan ini dan tidak menjawab untuk beberapa saat dan menundukkan kepalanya. Lalu, terjadilah pemandangan mengejutkan. Akun Tan Wang benar-benar mengeluarkan penggaris dan memukulkannya dengan keras ke telapak tangannya. Ye Chong, Zhou Yutong dan yang lainnya tercengang saat melihat operasi Akun Tan Wang. Kepala desa, siapa dia? Dongfeng juga tampak terkejut. Akun Tan Wang selesai memukuli dirinya sendiri dan kemudian berkata, Maaf, kepala desa, ini semua salah saya.
karena sudah lebih dari setahun tidak ada tamu di desa, jadi saya sedikit malas. Kamar tamu itu belum ada, sudah lama tidak dibersihkan. Setelah mendengarkan kata-kata akuntan Wang, Ye Chong merasa bingung. Bukankah hanya karena aku tidak membersihkan kamar, kenapa aku menyalahkan diriku sendiri begitu parah? Jelas, kepala desa Moliking, Ade dan lainnya tidak lagi terkejut dengan perilaku akuntan Wang. Akuntan Wang, itu sudah cukup. Aku sudah bilang berkali-kali, jangan menghukum dirimu sendiri dengan penguasa lagi, kata Moliking. Akuntan Wang menunduk dan tidak berbicara. Moliking tersenyum pada Ye Chong dan yang lainnya dan berkata, saya minta maaf, akuntan Wang, kami selalu melakukan ini dan membuat semua orang tertawa. Zhou Yutong melambaikan tangannya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Moliking melambaikan tangannya. Tangan setelah mendengar perintah Moliking, Ade berdiri tegak dan berkata dengan keras, ya. Kepala desa, lalu, dia segera berbalik dan berjalan keluar. Moliking tersenyum pada Ye Chong dan yang lainnya dan berkata, kalian bertiga, karena kalian ingin tinggal di sini, kami selalu diterima. Namun, desa Nantianmen memiliki beberapa aturan. Penduduk desa kami di sini dibagi menjadi beberapa tingkatan. Kalian baru saja di sini, mereka yang ada di sini semuanya adalah penduduk desa junior. Saya pikir Anda tidak akan keberatan, kan? Sebelum Ye Chong dapat berbicara, Dongfeng menjawab, tidak, kami sudah berterima kasih kepada kepala desa karena telah menerima kami. Itu semua sudah selesai. Apalagi yang membuat kamu merasa tidak puas? Kata Dongfeng sambil menatap Moliking dengan tatapan menawan. Namun, Moliking jelas tidak menerima tipuan ini. Dia mengangguk, itu bagus. Setelah beberapa saat, Ade akan membersihkan kamar, dan kamu bisa pindah. Jika kamu tidak mengerti apa-apa, tanyakan saja pada Ade. Terima kasih banyak, kepala desa, kata Ye Chong. Zhou Yutong juga mengangguk ke arahnya. Tidak apa-apa, ada hal lain yang harus kulakukan, jadi aku pergi dulu. Moliking tersenyum. Kemudian, dia menelepon akuntan Wang, dan mereka berdua pergi bersama. Ketika keduanya berjalan keluar, kepala desa bertanya kepada akuntan Wang, akuntan Wang, apakah tanah milik janda Zhang dan janda Li sudah dihitung? Mendengar pertanyaan ini, akuntan Wang pada awalnya tercengang. Melihat adegan ini, Ye Chong sudah tahu apa yang akan terjadi. Moliking ingin menghentikannya, akuntan Wang, tidak perlu. Namun, sudah terlambat. Sebelum Moliking selesai berbicara, akuntan Wang telah mengeluarkan penggarisnya. Pa, 3 kali lagi. Akuntan Wang memukul tangannya dengan penggaris. Kemudian, kedua orang itu keluar dari kamar. Melihat kedua orang itu pergi, Zhou Yutong hanya bisa menghela nafas. Akuntan Wang ini benar-benar aneh. Ye Chong tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Namun, menurutku kepala desa Mo ini tidak buruk. Setidaknya jauh lebih baik daripada saat Anda menjadi kepala desa, kata Zhou Yutong dalam analisis yang serius. Ye Chong tersenyum pahit dan berkata, bagaimana Anda mengatakan ini? Bukankah saya melakukan pekerjaan dengan baik ketika saya menjadi kepala desa? Anda memiliki temperamen keluarga di sana? Zhou Yutong berkata dengan nada menghina. Namun, meskipun Moliking ini berpakaian aneh, dia berbicara perlahan dan lembut, memberikan perasaan yang sangat lembut dan berpengetahuan kepada orang-orang. Tidak heran Zhou Yutong memiliki kesan yang baik terhadapnya. Cih, apa masalahnya? Kata Ye Chong. Saat ini, Dongfeng datang dan berkata kepada Zhou Yutong, saya katakan Yutong, jangan tertipu oleh penampilan orang ini. Biar saya beritahu Anda, Moliking ini terlihat seperti orang baik di permukaan. Sebenarnya, tidak tentu saja benar. Mungkin, dia hanya sampah yang sopan. Mendengar ini, Ye Chong mengangguk. Ya, benar, Sister Dongfeng masih memiliki visi yang unik.
Sister Dongfeng, mengapa Anda mengatakan itu? Zhou Yutong bertanya. Dongfeng mendengus, sulit untuk mengatakannya. Pria normal mana yang begitu dingin padaku? Dongfeng berkata dengan arogan dan agak tidak senang. Setelah mendengar alasan Ye Chong tercengang. Di sisi lain, Cheng Zhanjiang berada di dalam kuburan, mencari tempat untuk beristirahat malam ini. Dia tidak ingin tidur di kuburan tadi malam. Hantuan di sana hampir membuatnya takut setengah mati. Tepat ketika Cheng Zhanjiang bertanya-tanya apakah tuannya akan mengiriminya senjata ajaib untuk mengusir hantu, dia tiba-tiba melihat seekor belalang hijau. Ini adalah belalang yang aneh. Bentuk tubuhnya mirip dengan belalang biasa, namun tubuhnya jauh lebih hijau. Sekilas Cheng Zhanjiang tahu bahwa belalang ini digunakan oleh sekte kami untuk komunikasi sementara. Belalang itu tampak spiritual. Melihat Cheng Zhanjiang menemukannya, dia berbalik dan melompat ke arah datangnya. Bagus, Tuan pasti mengirim seseorang untuk membawakanku senjata ajaib, pikir Cheng Zhanjiang dalam hati. Karena itu, Cheng Zhanjiang mengikuti belalang dan berjalan sepanjang jalan. Meski belalang kecil, ia bisa melompat 2 atau 3 meter sekaligus. Cheng Zhanjiang harus berusaha sekuat tenaga untuk mengimbangi belalang tersebut. Dan belalang kecil ini membawa Cheng Zhanjiang keluar dari alam rahasia, keluar dari pintu masuk alam rahasia, dan tidak berhenti sampai dia kembali ke jurang pegunungan Siberia Timur yang tertutup salju. Saat ini, dahi gemuk Cheng Zhanjiang sudah dipenuhi keringat karena kelelahan. Ho ho ho, kamu berlari sejauh ini, tidak bisakah kamu mengirimku masuk? Apakah kamu tidak tahu aku orang biasa sekarang? Keluh Cheng Zhanjiang. Kamu juga tahu bahwa hanya orang biasa yang bisa masuk. Apakah kamu ingin aku menjadi orang biasa? Sebelum Cheng Zhanjiang selesai berbicara, suara paruh baya tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Cheng Zhanjiang menoleh ke belakang dan menemukan bahwa itu adalah seorang pria berjubah putih. Liu, kakak senior Liu. Cheng Zhanjiang terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa kakak senior Liu akan datang sendiri. Anda tahu, kakak senior Liu ini adalah murid dekat guru Hiking Song Yuming, dan dia memiliki status transenden di seluruh pengadilan surgawi timur. Berhentilah bicara omong kosong, saudara muda Cheng, guru mengirim saya ke sini, kata saudara senior Liu. Cheng Zhanjiang berkata dengan heran, benarkah, tampaknya para majikan masih peduli padaku. Kakak senior Liu, apakah kamu di sini untuk memberiku senjata ajaib untuk mengusir hantu? Senjata ajaib apa yang bisa mengusir hantu? Kakak senior Liu mengerutkan kening. Saya tidak tahu yang disebut. Cheng Zhanjiang sedikit bingung. Tetapi melihat kakak senior Liu, sepertinya dia tidak palsu. Berhentilah berbicara omong kosong. Guru baru saja meminta saya untuk memberitahu Anda secara pribadi bahwa Anda dapat memasuki desa sebagai penduduk desa agar dapat melakukan tugas Anda dengan lebih baik, kata kakak senior Liu. Apa? Cheng Zhanjiang sedikit bingung, dan butuh beberapa detik baginya untuk bereaksi. Ah, saya tahu, tampaknya guru sangat menghargai anak haramnya. Sulit bagi saya untuk lebih dekat untuk melindungi anak ini, niat guru. Kakak senior Liu mengerutkan kening. Apa? Apa yang kamu bicarakan di sana? Anak haram apa? Cheng Zhanjiang berkata dengan cepat. Tidak apa-apa, kakak senior Liu. Saya mengerti. Saya pasti akan menyelesaikannya tugas. Yakinlah, Tuan Yuking. Setelah mengatakan itu, Cheng Zhanjiang kembali ke pintu masuk dunia rahasia. Kakak senior Liu sedikit bingung. Apa yang dibicarakan pria gendut sialan ini, sungguh aneh. Setelah Ade mengemasi kamar, dia membawa Ye Chong, Zhou Yutong dan Dongfeng ke halaman kecil mereka. Ini adalah halaman di sebelah kiri desa, halamannya sangat luas, dan ada gudang kayu di belakang pintu masuk. Ada sebuah rumah anjing di halaman, dan anjing kuning tua itu terbaring di sana, setengah mati, berjemur di bawah sinar matahari. Jangan takut, ini Lao Huang,
dia tidak menggigit, kata Ade pada Dongfeng sambil tersenyum. Tentu saja Dongfeng tidak takut pada anjing tua, dia tersenyum dan berkata, "Ya, dengan kakak Ade di sini, tentu saja saya tidak perlu takut." Dalam satu kalimat, Ade menjadi gembira lagi. Di sisi kiri halaman terdapat beberapa bak air dan sumur pompa mandiri. Setelah melewati sumur, kami masuk ke dalam rumah. Struktur pekarangan di sini serupa, di belakang rumah ada kebun sayur, dan gubuk berada di pojok taman. Beberapa orang memasuki rumah yang tata ruangnya sama dengan ruangan tempat tinggal Ye Chong dan yang lainnya kemarin. Zhou Yutong tampak cemas dan melihat keluar jendela rumah dekat kebun sayur. Ia merasa lega setelah menemukan tidak ada kolam atau gurun seperti kemarin. Dan ada tirai di ruangan ini. Ade tersenyum dan berkata, "Baiklah kalian bertiga, kalian boleh tinggal di sini." "Terima kasih kakak Ade," kata Dongfeng menawan. Ade begitu terpesona hingga kehilangan dirinya lagi. "Hei, gadis itu Dongfeng, jika kamu butuh sesuatu, kamu selalu bisa datang kepadaku." Dongfeng mengangguk. Ade lalu pergi dengan sedikit enggan. Setelah Ade pergi, Ye Chong, Zhou Yutong dan Dongfeng duduk di bangku di halaman. Halamannya sangat luas dan banyak sinar matahari, cukup nyaman untuk duduk-duduk di sini saat tidak ada pekerjaan. "Saudara Ye Chong, seperti yang kamu katakan, kita semua adalah penduduk desa kelas bawah sekarang," kata Dongfeng. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Mereka bukan penduduk desa kelas bawah, mereka adalah penduduk desa dasar." "Mereka tidak semua sama," kata Dongfeng sambil cemberut. Zhou Yutong bertanya dengan bingung, "Tetapi mengapa kita menjadi penduduk desa tingkat rendah di sini?" Ye Chong mengangkat bahu, menemukan rahasianya di sini. "Mungkin saya dapat mengingat apa yang terjadi di sini terakhir kali," Dongfeng menambahkan, "selama kita menemukan rahasianya di sini, kita bisa menjadi lebih kuat." Zhou Yutong tampaknya tidak tertarik untuk menjadi lebih kuat. Namun karena ada rahasia di sini, mungkin bisa memberikan inspirasi untuk novelnya. "Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Zhou Yutong bertanya. Ye Chong berpikir sejenak dan berkata, "Saya tidak tahu. Tapi saya pikir semakin tinggi levelnya, semakin dekat kita dengan rahasia ini. Jadi kita harus melakukan tugas sekarang untuk meningkatkannya." Sebelumnya, mereka punya melontarkan sindiran dari Ade. "Aku menanyakan banyak hal di desa." Beberapa isinya mirip dengan sisa kenangan Ye Chong tentang tempat ini. Penduduk desa dasar memiliki level terendah di desa, tepat di atas anjing kuning besar dan berbagai hewan peliharaan di desa. Jika penduduk desa junior ingin meningkatkan statusnya, mereka harus menyelesaikan tugas. Tentu saja, melakukan tugas adalah cara Ye Chong mengatakannya, dan di desa, cara resmi mereka mengatakannya adalah untuk mendapatkan poin. Selama poin Anda cukup, Anda dapat meningkatkan status Anda. Sambil berkata begitu, ketiga orang itu meninggalkan pekarangan dan berjalan menuju satu-satunya koperasi pemasok dan pemasaran di desa tersebut. Saat Ade baru saja membawa mereka ke sini, mereka melewati koperasi pemasok dan pemasaran ini dan secara khusus menyebutkan tempat ini. Koperasi pemasok dan pemasaran ini merupakan satu-satunya kantin di seluruh desa, sekaligus tempat pencatatan poin dan pengumpulan tugas. Pintu koperasi pemasok dan pemasaran sudah sangat tua, dicat hijau, dan terbuka. Tirai pintunya sangat kuno, dibungkus satu persatu dalam kantong kemasan makanan kemudian digantung dengan penjepit kertas, terlihat berwarna-warni. Di atas pintu ada papan bertuliskan 3 kata miring dengan cat merah, Koperasi Pemasok dan Pemasaran. Ye Chong dan yang lainnya membuka tirai pintu dan masuk. Koperasi Pemasok dan Pemasaran di dalamnya sangat gelap, dengan hanya satu bola lampu pijar yang tergantung di atap, memancarkan cahaya kuning tua. Rumahnya cukup besar, dan ada banyak orang di dalamnya. Di satu sisi ada rak dan konter,
seorang wanita parubaya yang mengenakan lengan pendek bermotif bunga sedang memakan biji melon di belakang meja kasir. Ada 3 meja yang diletakkan menempel di dinding di samping Ling. Meja-meja itu penuh dengan penduduk desa yang sedang minum minuman keras, makan kacang, dan berbicara dengan suara keras. Ketika Ye Chong dan yang lainnya masuk, mereka tidak menarik perhatian penduduk desa. Di dinding paling dalam terdapat papan tulis dengan banyak kata yang ditulis dengan kapur putih. Karena sering dihapus dan ditulis, banyak sisa warna putih di papan tulis yang menjadi buram. Di atas papan tulis dipasang bola lampu untuk menerangi kata-kata di papan tulis. Bisa dikatakan inilah pusat pembagian tugas seluruh desa. Ketika Ye Chong dan yang lainnya masuk, mereka melihat seorang lelaki tua mengobrol dengan seorang wanita parubaya. "Adik ipar, apakah kamu membawakannya untukku? Kudengar kamu pergi membeli beberapa barang kemarin," tanya lelaki tua itu. Sambil memecahkan biji melon, wanita itu berkata, "Lain kali, paman kedua. Aku lebih ingin pergi kali ini." "Adik ipar ketiga, apakah kamu sudah melupakanku?" tanya lelaki tua itu. Kakak ipar ketiga tersenyum dan berkata, "Paman kedua, tentu saja tidak. Bukankah kamu memintaku membelikanmu buku tentang pengajaran hip-hop? Bagaimana aku bisa melupakan paman keduaku? Hanya saja aku tidak melakukannya. Aku tidak pergi ke toko buku kemarin. Aku pasti akan pergi ke sana lain kali. Tetapi paman kedua, kamu sudah sangat tua. Mengapa kamu masih belajar hip-hop?" Paman kedua mendengus dan berkata, "Kamu tidak tahu, kan? Saya bukan orang paling terkenal di alun-alun sekarang. Laol itu, tidakkah saya tahu dari mana saya mempelajari hal bebox itu, yang membuat wanita tua itu tertarik? Saya harus belajar sesuatu untuk mendapatkan kembali reputasi saya sebagai orang tua nomor 1, pria di alun-alun." Ye Chong tertawa ketika mendengar ini, dan kakak ipar ketiga berkata sambil tersenyum, "Saya tahu, paman kedua, saya pasti akan membelikannya untuk Anda lain kali, dan saya harus membeli yang bagus. Saya jamin Anda bisa mendapatkan kembali reputasi Anda sebagai nomor tersebut." Seorang lelaki tua di alun-alun. Paman kedua kemudian mengucapkan terima kasih dan pergi. Ye Chong berjalan mendekat dan berkata, "Halo." Kakak ipar ketiga melihat ke atas dan ke bawah sambil makan biji melon. "Baru di sini?" tanya kakak ipar ketiga. Ye Chong mengangguk. "Kedua wanita ini cantik sekali," kata kakak ipar ketiga. Zhou Yutong tidak memperhatikan pujian kakak ipar ketiga, tetapi melihat barang-barang di rak. Ia tidak pernah membayangkan koperasi pemasok dan pemasaran di desa kecil terpencil bisa memiliki barang yang begitu lengkap. Ada fruktosa, keripik kentang, coklat, mie instan, bahkan sekaleng seduhan kopi. Hei, gadis kecil, berhentilah mencari. Barang-barang yang kumiliki di sini harus ditukar dengan poin. Adik ipar ketiga meludahkan seteguk kulit biji melon dan berkata kepada Zhou Yutong. Ye Chong tersenyum dan berkata langsung pada intinya, "Saya tahu. Jadi kami di sini untuk mendapatkan poin." Bersambung.